bawah Sulawesi Selatan saya kelola. Tapi kelemahannya di sana, saya tidak kelola lagi website. Saya tidak menulis karena memang ya pengaruh juga apa ya saya di sini kan dia saya di sini dia tak punya media, tapi saya memang tidak ada perintah. Saya kan tunggu perintah. betul. Kalau Anda tidak perintah, saya tidak Nah itu yang jadi masalah tuh kadang kan tidak ada perintah. Apa juga kita mau berbuat kalau tidak ada. Saya potong bicara dulu bau-bau pimpinanku, Yusran dulu, asal, mereka support mana kegiatan berikan. Jadi memang up terus. Nah, saya baca lagi kembali semuanya. Kalau di konsel ini berita di website itu tidak ada berita, enam sih. Karena saya mau menulis, karena saya menulis berapa saya sodorkan, tidak ada respon mereka semua. Alas ucap-ucap ini tidak ada berpikir, tidak penghargaan. Kayaknya saya hanya aktif di media sosial. Itu di Sutra, di bawah Sutra dia butuh itu apa namanya? Untuk kalau kita lihat websitenya bawah Sutra kan hancur di kanan untuk kayak misalnya. Saya mau ditarik di provinsi lagi, mengisi humas untuk pemberitaan di kemarin ada juga kuat juga itu kuat juga bakal lebihnya sana. Kalau saya tidak pernah melobi, saya hanya didengar saja. Yang penting mereka tahu kapasitas kita, masalah kinerja saja. Ada saya dengar satu provinsi dengan di pembahasan ini saya kau disebut untuk ditarik tarik di provinsi kan. Saya kan sebut Bahari gitu. Terus provinsi akan juga bicara Bahari. Tidak ada saya pernah bicara. Tapi kemarin jangan bisa ditahan sama pimpinan di sana. Jangan dulu kan. Baru juga kita membangun di sini. Kita bangun, jangan dulu ke sana kita siapa apa. Bisa pikirkan kalau ada jalan. Yang saya ke provinsi, saya kembali ke Bogor. Agak nyaman. Siapa tahu kita pun kan kita tidak tahu. Saya ini masih tetap cita-citaku yang dulu tuh masih tetap ada. Yang di koran itu kan cita-cita jadi sekjen PBB tetap masih jalan. Tidak. Tapi kan indikatornya kita sudah tahu. Kalau kita mau jadi pemimpin harus memiliki 5O. Otak, otot, ongkos, orang. Kan itu. Otak berarti bicara kecerdasan. Kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan pasti emosional. Dan paling penting yang kita lemahin, kecerdasan finansial. Makanya saya lagi geluti kecerdasan finansial ini. Bagaimana pengelolaan masa muda, bagaimana investasi saham, bagaimana investasi uang digital. Nah, itu yang saya gimana pergerakan emas itu yang saya. Cuma memang kalau kita pantau dan mudah terbatas ya bisa, tapi tidak apa-apa. Belajar dulu. Makanya saya tuh rencana hijrah. Jadi bisa saya harus hijrah. Nah, cuma pada waktu ini kan saya punya pangkat sudah 3D nih. 2026 4A. Standar jadi camat. Dari camat 3D sudah bisa. Nah, 4A cuma kan harus ada orang kita. Sebenarnya kalau kemarin saya bilang saya punya pimpinan redaktur pelaksana itu berikan peluang secara proporsional kepada semua kandidat calon di kota. Cuma kan dia bikin peluang kemana, makanya berita-berita dia tayangkan di spion itu kan semua tertinggi Yusran dan Sina. Nah setelah itu siapa yang tinggi lagi tuh Yusran, nah itu Ari Nuradi 2 berita. Kalau Yusran 3 berita saja, Nuradi 2. Kalau Umar Samin 2 juga. Kalau Musari 1. Kemudian tidak sama sekali. Karena isu yang diangkat masalah isu air. Karena wartawan yang liput masalah apa yang dirasakan tentang air. Isu air yang dinaikkan. Makanya, wah, Muniansi tidak berani kalau isu air. Karena latar belakangnya kan. Iya. Itu. Jadi alhamdulillah. Jadi kemarin saya lihat berhasil juga di kota. Unggulkan Yusran. Tapi lebih berhasil di Butut Selatan. Karena dari awal itu media SB News dipakai betul sama Adios dari pergerakan bagaimana meloloskan Prabowo jadi presiden itu sudah diplak, bisa dicari di SB News ketik itu pergerakan tentang itu. Adios itu pasti berita bagaimana Prabowo mereka siap dukung menjadi presiden, nah dan sebagainya. Nah impian saya memang kalau saya mau jadi presiden ke depan
indikatornya itu harus ada saya punya orang-orang di semua provinsi. Ini kerja keras ini. Di provinsi itu harus ada kepala bironya satu. Provinsi saya bilang anak tuh ada 38. Ya, 38 sekarang 42. 42 sekarang. Provinsi, jumlah provinsi. Iya, iya. Nah, yang ada sekarang kita punya kepala biro baru 3. Maluku. NTT. Nah, sekarang ada datang kepala bironya nih. Itu kalau ada jalan ada waktu jangan-jangan dulu kita diskusi supaya perkenalkan juga nih teman-teman. Dia dosen politeknik, ini saya punya orang dosen. Nah, dia ini rencananya dia akan diorbitkan jadi kadis nih. Kadis perikanan dan kelautan di Seram bagian barat. Orang Siompu, nah di Maluku. Nah, di Piru kan, dan dia di Kota Ambon tinggalnya. Tapi dia asli dari Butong Selatan Siompu. Ini dia bergabung dengan saya. Saat ini baru datang nih, dia lagi di ini hari siang sebentar mereka ke Tulandona nih. Ya teman-teman kemarin lagi ini cerita-cerita kita jalan ke. Nah, dia nanti tanggal 17 dia lanjut ke NTT. Dia sudah jadi dosen di sana. Dan saya dapat dia itu dari saya punya kader juga, ada yang rekrut tuh masuk karena hobi nulis, cuma dia mau salurkan itu sulit. Nah, pas dapat saya rangkul nih. Nah, akhirnya dia rekomendasi itu Erwin Banea. Erwin Banea rekrut lagi yang lain. Nah, Erwin ini yang bagus beritanya ke Ambon. Karena beritanya berita kasus semua. Bagaimana mereka tidak berita kasus? Karena karakter wartawan itu. Wartawan itu seorang aktivis HAM, aktivis lingkungan. Nah, dan hobi memang dia dulu punya cita menjadi sarjana hukum. Cuma karena masalah finansial lah terputus tengah jalan saja. Dia hanya tamat SMA. Sekarang dia lanjut di UT ini. Hukum ambil hukum. Nah, sama pasti dia masuk hukum. Nah, jadi ini karena karakter itu. Betul. Makanya berita Kota Ambon termasuk SPNU dinaikkan ratingnya karena berita kasus yang diangkat. Nah, itu. Nah, di sini karakter kita biasa-biasa. Nah, kan tergantung wartawan. Betul. Tergantung wartawannya. Tergantung karakter wartawannya. Dengan tidaknya. Jangan latar belakang jiwanya kayak Adnan mau apa? Kalau Adnan pengacara itu kan kita punya. Oh iya. Adnan pengacara dia sudah dan dia masih di media ini saya ini presiden komisaris di PT Rusmana Karya. Dia sebagai presiden direkturnya. Oh, ini masih. Dia kan benderanya SPNU di bawah PT Rusmana Karya. Jadi kita dirikan media SPN News ini pada tanggal 1 Januari 2018 yang lalu. Di akhir November 2017 kita bentuk PT. Nah, jadi terbentuklah. Makanya awalnya spnews.com itu dia pimpinan redaksi. Sudah pikir, aduh saya sibuk ih. Nah, makanya cari kader lagi baru. Dia gandeng lagi satu Muhammad Zabur. Siapa? Muhammad Zabur. Ini wartawan baru di UT. Cuma pada jalannya macet juga. Akhirnya media ini sempat made SP News ini. Saya bawa ke Maluku Tengah di 2019, tidak ada yang bisa ini. Saya punya adik ipar tadi, yang kemenakannya Baiklah Bayuni tadi, tapi dia tidak mampu, dia aktivis tapi tidak punya kemampuan menulis. Dia gandeng orang tapi tidak mampu juga. Nah, akhirnya media itu saya pindahkan di sini 2022 ya, kami bahas dengan Pak Adnan, rangkul Haryadi, secara historis yang ada, Haryadi lah kami percaya. Karena Haryadi itu, walaupun dia tidak punya kemampuan secara maksimal di cara menulis, tapi dia sekolah di situ. Dia kan kuliah komunikasi, jurnalis. Makanya dia lebih mampu di layouter, desainer. Makanya di bawah pos kan dia. Cuma dia punya keberanian tanggung jawabnya. Teruji dari 2008 yang lalu kan kami punya wartawan sempat ditahan satu di kayak mana? Ya karena kesalahan dia lah kurang koordinasi sebenarnya. Dia waktu itu 2008 kami kasih dia masih Buton Raya News. Saya kasih dia kartu pers, tiba di sana tidak koordinasi. Dia exit, kaget orang di sana. Ih, tiba-tiba kok jadi wartawan. Lalu setelah jadi wartawan, setelah polisi penyidik sergap dia minta kartu pers, dicocokkan dengan KTP, tidak sinkron namanya. Ya anggaplah wartawan abal-abal, wartawan Taman Surakarta. Akhirnya
Akhirnya saya dihubungi. Nah, saya waktu itu kan selama ini saya di media kan bukan sebagai penanggung jawab. Saya hanya dewan pengarah, inisiator dewan pengarah. Penanggung jawab sudah ada yang saya tempatkan, pimpinan redaksi si A, si B. Nah, waktu itu pimpinan redaksi adik aku, dia tidak ada tempat. Waktu pimpinan redaksi waktu itu bukan lain itu Arman aku. Tidak bisa saya hubungi. Redaktur pelaksana Haryadi. Saya hubungi dia. Karena sebelum dia ke mana, sempat kita perkenalan dengan Kapolres. Masih Pak Jibriyadi kalau waktu itu. Nah, jadi karena perkenalan dekat itulah sehingga dia kira saya akrab selalu. Gara-gara itulah dia action, akhirnya dikira, bang coba pergi bilang ke Polres kamu saya tahan di sini. Saya ikuti dulu maunya. Sambil saya telepon penanggung jawab tuh, dia di mari. Saya jemput, kita ke Polres. Saya sampai di Polres, saya tanya tuh piket mana Polres lagi mengarahkan pasukan untuk kerja bakti. Saya lihat selesai, saya dekat, saya hormat Pak Kapolres. Pagi Pak, oh ini bagaimana? Ibu saya punya wartawan kemarin yang pernah saya ketemu perkenalkan Bapak itu yang 1 bulan yang lalu, dia ditahan Pak di dia bilang, kenapa masalah pribadi kamu gak libat-libatkan saya? Saya ini kenapa saya punya wartawan ditahan? Pak, tadi kan saya sudah jelaskan terus, tapi kan ada dia terima 1 kali 24 jam. Kalau terbukti wartawan Bapak itu adalah memang dia wartawan Bapak, kami lepas Pak. Iya, tolong lepas itu karyawan tidak seperti itu Pak. Kami sudah buat BAP Pak acara pemeriksaan. Jadi untuk dia dibebaskan harus ada surat keterangan yang menyatakan dia adalah karyawan Bapak. Sudah, hari kita ke rental, kita buat surat pernyataan. Kita atas nama pimpinan redaksi Haryadi, kita kirim, lepas. itu pengalaman Pak. Perjalanan Banyak bergerak. memang kalau apa ya versi karakter dari manusianya kan dari siapa? Ya, pun pos kemarin saya dicari sama Kapolri. Nggak cerita tuh. Dicari, dia apa pajak kisah. Kita berteman. Soal makam di kasus tanah kuburan di apa? Kemudian saya dicari pertama almarhum dulu. Karena saya menceritakan waktu dia kemana. Dia tidak respon saya ceritakan. Jadi panggil ke dia di rumah. Kau orang apa? Begitu. Cinta yang sudah cerita. Sudah makan? Sudah. Aman jangan. Itu nih. Karena memang saya sebelum jadi pegawai negeri, saya makanya kenapa saya di media ini saya tidak mau tinggalkan karena memang cita-cita saya dari kecil sudah bercita-cita seperti Harmoko. Makanya kalau saya banyak cerita, ya itulah. Walaupun Harmoko itu kadang-kadang mengistilahkan hari-hari Om Kosum, tapi saya rasa Harmoko tidak begitulah. Dia juru penerangan yang luar biasa, menteri penerangan loh. Dan bahkan setelah saya telusuri dia itu salah seorang yang memang alumni dari jurusan jurnalistik D3 ya, wartawan, dan dia dipertemukan kayaknya dia dirangkul sama Soeharto kan, akhirnya di tangan dia juga Soeharto harus berakhir sebagai ketua MPR kan. Ini sejarah Pak Harmoko itu. Nah, cita-cita itu syukur kerusuhan Ambon Pak. Kalau tidak kerusuhan Ambon saya tidak dapat pengalaman jurnalis. Kerusuhan Ambon tuh nanti setelah kerusuhan merambat ke Masui tanggal 18 Februari dengan kapal Kalimutu tuh kami mengungsi ke NTB, turun di Labuan Badak di Sumbawa tanggal 22 tiba sana. Setelah di sana saya beradaptasi tinggal di Raja. Lalu akhirnya saya tidak bisa di kampung, harus masuk di kota, tinggal dengan bibiku. Syukur nih karena saya kakak ipar kan orang Solo. Dia Kapolsek Mojokerto. Itu keunggulan saya. Nah, dia punya jaringan teman. Akhirnya ada temannya kerja di apa tuh kafe, disuruh mau kerja sana. Saya bilang yang penting ada kegiatan ya, tidak ada kegiatan. Saya tapi ngeri juga kerja. Saya tidak tani. Karena mau pisuk hingga diminta ini, saya ngari juga ini. Nah, tapi enaknya kalau kita di bagian putar-putar musik tuh ada pesan lagu. Nah, saya sempat di situ sebagai operator musik, kadang juga bawa. Tapi alhamdulillah saya manfaatkan tempat itu.
Jadi setiap orang datang, saya tahu bahwa pejabat pasti datang. Saya promosi diri. Kalau saya perkenalkan saya Rusli, saya bisa perbaiki printer, komputer, setiap orang. Nah, momen waktu itu 2 bulan mau 3 bulan saya kerja di situ, saya ketemu wartawan namanya Yusuf Sarif Hidayat. Yusuf Sarif Hidayat, Yusuf besar. Hah? Oh iya, nah, itu nah, ya. Nah sebelah saya itu. Nah jadi eh, Yusuf Sarif Hidayat itu, dia tertarik dengan bicara saya tuh. Langsung dia panggil, kamu ikut saya. Padahal waktu itu dia mau pergi meliput tentang kubu-kubu malam di remang-remang. Dia ajak saya ikut sambil di sana, dia tes saya, coba hidupkan komputer. Saya hidupkan komputer, saya orang semia kok. Saya memang instruktur, saya pelatih instruktur, saya instruktur komputer. Latar belakangnya instruktur pelatih komputer. Coba, baru saya alumni SMIA, jurusan koperasi. Saya kursus, sebenarnya komputer, ketik 10 jari itu, makan dia suruh saya hidupkan komputer, ketik berita, saya ketik 10 jari, di waktu itu. Pak, tahun 2000. Masih langka Pak yang punya keterampilan itu Pak. Akhirnya dia tahu, dia tanya berapa gajimu di kafe itu. Saya bilang 300. Kamu mau di sini 100.000? Oh saya bilang iya mau. Masalahnya tekanan di kafe itu stres ya. Sudah langsung saya mau. Setelah saya mau ke sana, saya lapor bibi terserah nih kamu kalau begitu. Saya di kampungnya tuh Din Samsudin, Brambara. Din Samsudin kan orang Sumbawa. Disitulah mulai saya karir. Pertama menjadi bantu ketik surat membaca, kan ketik beritanya wartawan. Lama-lama saya pelajari itu. Edora. Edora ini kan sama dengan Gmail itu. Dulu aplikasi itu. Nah, saya belajar lagi Photoshop, PicMaker. Nah, lama-lama saya mau buka koran suatu lagi, saya pelajari semua. Sehingga saya terlibat semua itu. Saya pelajari bagaimana cara pelajari dengan cara. Nah, saya diberi kesempatan mengedit berita. Mengedit berita itu bukan mengedit, sebenarnya mengganti kalimat tanggal kejadian seperti sini atau Selasa itu ganti dengan kata kemarin karena kita terbit harian. Iya. Nah, itu aja yang saya ganti itu. Tapi saya baca dia punya itu. Itu jadi sebuah ekspor, motonya sama dengan moto media saya sekarang. Independen, konstruktif, objektif itu motonya jadi sebuah ekspres itu. Nah, nanti kalau saya buka gaung butuh nih, itu motonya moto gaung NTB, jangan kita benar. Motonya tuh. Makanya apa? Nama spion. Apa? Nama spionnya. Spion itu sebenarnya kita mau kemarin tuh kita cari nama lokal. Cuma lokal itu sudah dipakai orang. Pakai buton apa kemarin? Sudah ada yang pakai buton news. Buton apa kemarin itu? Buton apa sudah dipakai orang? Bagaimana tuh? Lihat news ke apa? Jadi kita sudah lihat itu. Begini. Sudah ada pakai. Kan kita lihat di internet kan Google. Sudah ada yang pakai nih. Akhirnya kita lihat kaca spion. Kita lihat apa? Spion ini ada spion. Spion saja. Juga apa artinya? Mata-mata. Sudah itu. Spionisme. Itu spion itu mata-mata. Sudah itu bagus. Nah, kita pakai nama itu. Kita pakai latar belakangnya situ. Spion. Tidak ada yang pakai. Kita daftar. Tidak ada yang pakai. Tapi lucunya kita kasih nama itu spionnews.com. 3 hari kemudian muncul lagi koran yang sama. Nama spionnews.net. Kita kira korannya kita. Kita sudah bertanya, bagusnya desain koran kita yang ini. Net ini. Saya bilang, bukan. Ternyata Surabaya Post pakai itu, Pak. Tapi sekarang dia sudah mati. Saya ketik spionnews.net. Nah, kita baru pakai spion. Setelah dikelola oleh Adnan dan setelah itu pindah ke Basri juga 2019. Lalu pada akhirnya berganti ke Zabur. Lalu dikelola oleh Hari 2019-2022 dan itu tempat lain, tapi pada akhirnya dia terkunci diganti dengan spionnews.id. Kenapa? Karena memang kemarin tidak tahu apa, karena skrip saya tidak pasang di WordPress itu, double klik itu, sehingga koran kita diblokir sama Facebook. Stres saya juga, kenapa dia tidak muncul.
Dia blok kan, ih kenapa beritanya tidak muncul di Facebook, di WhatsApp boleh. Tapi sebenarnya tidak enak juga kalau tidak muncul di Facebook. Nah, saya cari-cari tahu satu komplain juga di provider, ih kalau kita tidak ada masalah apa. Masalahnya di Facebooknya tuh. Dia punya standar komunikasi kamu tidak penuhi. Sudah saya ajar saya ganti model nama baru pasang. Jadi lahirlah spnews.id. Nah, itu. Dia bisa Ya, lagi saya ganti juga jasa provider. Tadinya rumah web, sekarang di hostingnya. Nah, gitu ya. Sphere. Nah, latar belakangnya di situ. Tapi bagusnya Sphere itu dia global, nasional. Nama itu dia tidak berubah lokal. Itu keunggulannya. Jadi kalau misi saya untuk menjadi sudah kenami menjadi pemimpin Islam 60 tahun lah gitu ya. Sekjen PBB 58 tahun. Sebenarnya dari presiden dulu, nah presiden baru sekjen PBB. Masalahnya cita-cita saya itu kalau orang putih sudah ada menteri, Baladil kan, nama sama nih kamu. Iya. Cuma dia Baladil apa? Apa sama? Bahlil Ladalia, kamu Baladil Amin. Mirip-mirip kan? Jangan kamu calon menteri juga ke depan. Wali kota. Iya makanya harus buat jaringan. Cari dulu ini finansial. Kamu tidak ada tamu. Karena saya kelakar. Ini saya mau jadi bukau sendiri. Saja. Ini saya mau jadi. Itu tidak tahu kan perjalanan hidup. Saya bisa cari dulu yang diminta tadi. Dari Rial. Apa Rial? Sarial. Bagus Mi. Saya dokumentasi nih, kamu cerita dulu. Saya cerita itu saya dokumentasi, cerita aja. Astaga. Lu cerita dulu pengalaman, nah sekarang tanya kamu pengalaman kamu di jadi media itu wartawan, awalnya dengan cerita bersama saya dari. Jadi wartawan. Awalnya bagaimana sampai kamu ketemu dengan saya itu bagaimana ceritanya waktu itu saya juga. Bang, saya dari kuliah sebenarnya. Dari kuliah itu saya ikut-ikut yang namanya teman Agus Rambu dia. Oh itu data. Nah, dia itu baku ikut dengan pasti lagi bawa pos itu. Pak Ardi Torres. Oh iya, Ardi Torres pemilik media. Lalu kemudian dia baku ikut lagi dengan saya lupa dulu namanya dia yang banyak RCTI begitu. Oh siapa yang RCTI dia? Di sini di belakang KPU dulu dia tinggal. Wah, saya lupa. Nggak tahu ya. Pokoknya ikut-ikut. Saya ikut-ikut dia bisa. Hari ini kayaknya dia wartawan ini. Jadi dia pengen meliput, ambil gambar saya. Awal-awalnya. Awalnya. Saya baca-baca bobo pos waktu itu pertama bobo pos. Saya selalu lihat yang HL itu namanya Laharman Khalifah. Dia orang Babula. Lalu dia selalu HL dia punya berita di bobo pos. Kagak. Dan memang saya juga melihat ya banyak hal kadang saya tidak suka saja pelayanan yang tidak kita mau kritik bagaimana caranya ini dalam cara berujung kita ketemu dulu bagaimana ceritanya kita ketemu di itu di Facebook ya kan karena waktu itu kan Zakil Anjo punya media Zakil Anjo idenya Zakil Anjo kita dipertemukan di media Zakil Anjo yang namanya apa kemarin Asian Post saya ingat Asian Post fotonya saya lupa foto ya tapi saya ingat Instagram dia bukan sekarang media Audio Post iya saya lihat dari situ ya, kita resmi kita coba sampai berapa bulan tekan dari orang yang berhasil gitu kamu Basri yang berhasil jadi anggota dewan juga yang dari Pasir Putih dia kan ada berita waktu itu saya anggap yang berhasil yang punya berita orang yang kita kader lalu tidak punya berita tidak berhasil tapi kamu kan ada beritamu ada lagi satu Nawirudin namanya orang Pasir Putih ada beritanya dia nah dia pulang dari ini dia sampai di Pasir Putih dia calon dari anggota dewan jadi 5 tahun yang lalu. Nah kalau kamu kan setelah kita tidak bertemu lagi kamu datang ke kan datang minta itu rekomendasi kira-kira saya mau gabung di mana nih. Saya ingat betul gede-gede itu sudah saya bilang
Pak Adil, saya sudah tahu karena kalau di bawah pos kan setelah modal kan lemah. Ya. Kan saya bilang dia butuh pos karena struktur modal dia kuat karena dia kan anak berusaha harian pajak kan tahu persis saya itu. Jadi lagi pula kan orang-orang lebih profesional lagi di sana kan orang-orang senior. Ramli Ahmad sama dengan Bapak redaktur pelaksanaannya Pak apa Jawaban Usaha kan saya kenal betul itu. Jadi sampai sekarang mereka akses yang di bawah pos tapi bagus lah mereka. Nah, kalau saya punya media sampai saat ini belum begitu sukses, sebenarnya karena belum fokus. Belum fokus bagaimana? Ilmunya di saya. Sekarang saya sudah diangkat jadi pegawai negeri. Jadi saya juga harus jalankan tugas sebagai pegawai negeri kan. Nah, di celah-celah begini setelah layani kamu KTP, tadi baru selesai kita susun apa nih? Program 100 harinya Pak Wali Kota nih. Tadi integrasi 1 hari lah. Jadi jam-jam begini kan istirahat takut juga jatuh. Yang bermanfaat kan? Nah, saya punya cita-cita itu. Yang jelas saya kira tuh yang jadi menteri saya ke depan. Padahal bahkan yang datang keluar bilang, apa? Balulah, Bahlil ya. Tapi sama-sama satu kampung tuh. Dia dari Masui juga tuh. Tapi dia lahir di Banda Naira. Dia orang Pulau Tomia. Makanya saya bilang, ih, Tomia naik semua ini. Coba lihat orang Tomia balik. Buat Tomia lagi. Saya lihat di dinas capil provinsi orang Tomia lagi. Di kepala dinas capil provinsi kan nama itu. Iya, Fadlan El Fargani punya adik kan? Iya. Saya punya bos punya. Fadlan Sa punya ini dia nama Fadlan Sa. Adiknya adik kandungnya tuh. PLT kemarin PJ. PJ di Kolaka lagi daerah Tawang kan. Tapi dari sana usernya. Dia jadi apa sana? Pak waktu dia urus pekerjaan. Oh iya, kan adiknya yang jahat juga. Artinya itulah dia. Jadi memang luar biasa media. Kalau dulu Pak El Fargani, siapa tadi namanya? El Fargani, Yusra El Fargani itu. Dulu saya ketemu dia waktu 2003 itu, dia biasa di Empat Darmi, wartawan berita keraton dulu, dekat dengan dia. Di Bogor Pos, ya, dia masuk bergabung Bogor Pos. Tidak, di berita keraton. Kan kadang-kadangnya berita keraton kan pemiliknya kan yang kamu bilang tadi. Fajar Ishak itu dan kadernya banyak kadernya itu. Ada Bardin itu kadernya juga. Ada banyak kader-kader dari berita keraton. Tapi alhamdulillah dia sekarang sudah jadi anggota DPR provinsi kan. Siapa sangka berapa kali tes anggota DPD, DPR tidak. Akhir lebih baik daripada awal saudara. Pelan-pelan tapi pasti juga. Kita tidak sangka. Saya tidak hadir. Tapi itu misalnya kasih amanat di kita tuh nanti kamu cari-cari siapa-siapa. Nanti kasih kontak aja. Kan nomor kontaknya kan masih ada. Nah, kalau dia mau bergabung, saya latih. Karena memang kalau orang tuh dia belum makan, dia punya pergaulan. Kalau dia bergaul dengan wartawan, pasti dia juga enak juga. Apalagi dia rasa kurang segani kita, mati kita. Bebas. Kenapa bebas masuk? Nah, karena mereka tidak tahu ya bahwa media itu sangat penting dan saya dulu punya pengalaman waktu saya kembangkan media Gaung Butuni itu di Wakatobi tahun 2009 itu. Rumah ada nih. Sudah waktu dari sudah di Ibu Anas tadi. Dapat apa? Nah itu. Iya. Begitu. Biasanya kita suruh keluar. Siapa? Tidak, mereka tidak boleh diwakili. Tapi konsepnya sudah selesai tuh. Sudah dibikin dan sudah dikirim ke dia tuh. Tinggal mau print, dia tidak belum print. Dia pindah print. Nah, dia kan yang diundang itu hanya 11 dinas. 11 dinas yang memang untuk mewujudkan 100 harinya Pak Wali Kota yang terpilih saat ini, Pak Yusran dengan Ibu Hamsina. Kan diistilahkan dengan program Quick Win 100 harinya Yusran Hamsina. Jadi diidentifikasi kira-kira program-program apa yang bisa menyentuh langsung kan, yang belum sempurna disempurnakan, yang belum tercapai dicapaikan, nah gitu. Dan kegiatan bagus juga lah kegiatan 100 hari itu.
sehingga ada fokus. Nah, contoh kemarin kan, sukses pertama Pak Yusran ini kan, yang Ibu Amsina yang tadi disampaikan laporannya itu kan, dengan masuknya pesawat badan besar itu kan sudah luar biasa tuh. Dia punya efek domino kan tinggi. Selain itu lagi revitalisasi Pantai Kamali. Yang semua kita pergi kan sudah sudah bagus kan, luar biasa. Tinggal diidentifikasi lagi apa. Nah, otomatis kan berkibar ke visi misinya beliau mereka kan. Ada gimana Pak? Contoh telah coba yang lain coba. Kita bawain Jelas tak. Kita yang berpikir Enak aja jadi bos. Cuma yang saya khawatir ketika kita jadi bos, mudah-mudahan ada anak buah kita yang cakap juga. Yang saya khawatir sampai anak buah tidak cakap itu yang jadi pusing juga kita jadi bos. Tidak. Nanti kita lihat. Jangan lah, pastilah. Apalagi kita ini kan latar belakang sebagai pelatih. Memang saya syukurnya karena latar belakang kan saya dari cobanya kan. Jadi saya tamat SD tahun 92. Sampai terbuka tahun 95. Semia manusia tahun 98. Nah, menjadi wakil ketua OSIS. Walaupun saya tidak punya kemampuan bercakap, tapi saya pernah tercatat sebagai kandidat calon ketua OSIS. Cuma karena tidak punya kemampuan komunikasi saja, sehingga terjadi ketua politik. Saya sampaikan, saya punya pesaing, Puan, sudah kamu ketua, saya wakil. Karena saya tidak punya kemampuan. Kan kalau mereka kan dikader dari awal dari kelas 1 sudah jadi pengurus OSIS. Kalau saya kan tidak. Nah, kan gitu. Nah, jadi akhirnya saya masuk di pramuka untuk melatih diri kan. Kan saya ingin menjadi pemimpin. Nah, akhirnya saya ketemu dengan teman-teman saya yang luar biasa yang sebagai motivasi saya motivator. Sebut saya Ode Abdurrahman. Ode Abdurrahman itu dia katakan saya, Pak Bali itu, Bali Ladalia itu. Dia jadi mimpi pernah jadi kornet di mobil kami. Waktu dia masih tamat SD, SMP atau apa dia pernah jadi kornet itu di masjid. Jadi bicara kornet itu kornet di mobilnya mereka. Kan mereka punya rumah tetangga di Banda Baru di Maluku Tengah sana, Mas Risa. Sama-sama dari Banda Naira, orang tuanya. Saya punya teman ini namanya Ode Abdurrahman, motivator saya, teman akrab saya. Nah, Ode Abdurrahman ini cuma dia itu orangnya tidak sombong kan, walaupun bapaknya seorang guru, kepala sekolah, punya usaha mebel, usaha jual kayu, punya usaha transportasi, tapi orangnya tidak sombong. Makanya saya suka teman dengan dia. Gara-gara saya bergaul dengan dia, saya juga berpikir juga mau jadi orang hebat lagi. Dia mau kuliah di UGM sama itu juga. Padahal orang tua kita hanya pas-pasan di sini. Tapi gara-gara pergaulan ini mau tidak mau, tapi sekali baru sadar. Kasihan juga orang tua. Harus saya paksakan kan tidak bisa juga. Akhirnya saya harus masih di universitas terbuka. Itu pun karena saya dapat pengalaman waktu saya di instruktur komputer. Jadi tahun 96 itu saya kursus komputer. Itu pun saya kursus komputer karena gara-gara saya punya Pak Guru, namanya Kipi, komputer. Waktu kelas 1 dia tanya kita, di antara kalian siapa yang bisa menjelaskan bagaimana cara menggunakan komputer, saya kasih 10.000. Bisa bilang kalau saya tahu, ini saya dikasih uang 100, saya 10.000. Akhirnya saya sampaikan ke orang tua, sama kursus komputer, dia sudah kursus, nanti bapak ini. Itu modal 250.000. Dari kursus saya ambil kelas reguler, 2 kali seminggu selama 8 bulan. Nah, karena saya serius, saking seriusnya. Tapi orang di sini sudah bosan saya. Dikasih cepat saya punya ujian kursus komputer. Bahasa seperti itu. Tapi ternyata yang punya kursus komputer itu, dia punya tanah di kampung saya. Nah, karena kepentingan dia situ, akhirnya dia dekat dengan saya, dia tahu saya. Terus ada yang mau terima tenaga operator, kamu mau gak? Di CV. Kan bukan kontraktor. Oh ya mau. Setelah itu lama-lama dia bilang, udah usah nih, kamu bantu-bantu sini saja mengajar. Kamu lihat cara mengajar itu nanti kamu jadi asisten instruktur. Oh iya, itu saya mau. Saya dibayar 5.000 rupiah pertama kali per bulan. Bulan kedua 20.000. Bulan ketiga sudah 50 bertahan sampai perusahaan ambruk. Tapi keuntungan kita di perusahaan
menerima pengetikan dibagi sama. Oh, Dulu kan kalau Excel itu 3.000, kalau Word biasa itu 2.000. Pengetikan jadi bagi hasil. Nah, itu pengalaman saya jadi pelatih itu. luar biasa. Iya, makanya saya kuasai itu namanya DOS, BS, Lotus. Nah, saya belajar dari senior instruktur ini tuh. Saya bangga yang punya punya lembaga kursus yang ajar saya kan bangga tuh Pak. Iya, iya, iya. Insinyur Asis yang ajar saya pertama, senang saya. Baru dia punya tenaga ahli yang kedua kan instruktur Muklis yang ajar. Saya banyak belajar dari Muklis itu orang KKSS kan orang Boni itu. Dia cara belajar tuh, dia buka kamus, wah dia terjemahkan. Caranya betul parah. Jadi semua bahasa komputer bahasa Inggris diterjemahkan bahasa Indonesia. Apa maknanya? Itu caranya. Ya, paham nih. Saya belajar. Cuma sempat saya lihat dia, dia buka buku itu. Apa dia baca itu? Dia universitas terbuka. Nah, nanti tahun 99 itu saya di Makassar itu tes jadi masuk perguruan tinggi negeri, ambil IPC, pilih yang pertama dokter di UNAS, pilihan kedua manajemen di UNALU, pilihan ketiga manajemen keempat. Saya cari kerja di Makassar tahun 99 tidak dapat. Akhirnya saya datang ke Tanah Bumbu pertama kali tahun 99 itu. Saya singgahlah di pamanku di Jalan Waudiwau nomor 60 itu paman saya. Jalan Waudiwau nomor 60 di depan dinas di Akper dulu yang sekarang di depan dinas perikanan itu paman saya itu. Paman saya Pak Cambu. Rumah itu pertama saya injak. Cuma karena dia di kota orang kampung, saya tertekan juga, tidak bebas. Akhirnya saya bilang paman sama jalan di Labuan, dia Pelabuhan Batu. Sampai Pelabuhan Batu, saya ketemu keluarga dari Masui, namanya Udin. Adik iparnya Waraja. Nah, itu adik iparnya. Itu keluarga saya ya dari Masui. Dia tahu, kamu kenapa harus di sini? Tidak jalan. Kamu kemana? Saya dari Tumian. Sama ikut ke Tumian. Pulang lapor ke Paman. Saya ke Tumian lah bulan Agustus tahun 99. Sambil di Tumian dapat teman baru lagi. Teman itu udah cari saya sampai sekarang. Sekarang jadi pengacara dia. Erik Martapuri. Tahun 99. Pertama kali saya ke sana. Sejarah saya panjang, Mbak. Panjang perjalanan. Perjalanan saya. Baru cerita cengan, tapi waktu itu saya bangga tahun 99 itu. Ini karena saya sudah pegawai, saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa pindah dalam tahun. Saya akan berproses dulu di Manado Selatan. Biar dari jarak jauh, yang penting kamu kader orang-orang. Itu yang harus membuat jaringan. Proses selatan. Kan kalau ketiga kali, saya sekarang 35. Berapa tahun lagi? Sekarang 20-an. 55. Saya bilang teman 10 tahun saya di sana Bapak. Bang tidak saya pindah. 10 yang berikutnya saya usahakan menjadi komisioner di Balago Bapak. Entah KPU atau Bawaslu. Itu pengalaman tuh. Iya, saya jadi KPU Bawaslu, Bapak saya KPU 2 periode. Itu Bapak kalau ke KPU dulu atau ke Bawaslu dulu. Kalau mana yang dulu kan 10 di KPU, 10 tahun di sama dengan Buton Selatan, kayak Buton Selatan kan, dari KPU di Panwas. Nah, ruang itu yang akan mengantarkan saya menjadi anggota DPR di Bogor. Sudah itu lagi yang akan mengantarkan saya menjadi wali kota. Ya, amin. Sudah begitu, harus amin dia tuh. Dan itu harus dan itu. Ya. Saya sudah tahu itu dia akhirnya itu. Iya, karena sudah pernah diceritakan. Karena itu harus diceritakan. Makanya saya berusaha saya duduk di sini apa saya bicara dengan siapa. Kalau hati kan berbeda dia dengan siapa komunikasi. Tidak ada, saya tidak punya. Tidak karena kamu komunikasi. Karena kamu belum ke ruang itu ke apa? Sunyi. Ada orang. Tapi saya lihat ramai cuma karena mereka banyak kegiatan di pertanian, kegiatan di nelayan, di wilayah di mana tidak ada sore tapi tidak ada. Bagus berarti kamu di media kan, sehingga banyak kegiatan. Kamu sudah datang editor bantu mengedit kalau ada kegiatan kan gitu.
Nah, kalau bantu mengedit saya. Mengedit, bantu mengedit, editor tuh, bantu. Editor tuh, ya. Tinggal kamu kirim tuh, kita kasih masuk. Tinggal edit atau saya buat kamu posting, bisa juga posting kan. Setelah masuk user password kan bisa kamu bisa edit yang lain. Tidak enak juga saya. Pak Priyadi kan saya lihat selalu diaktif di Buton Selatan. Tidak apa-apa. Di bawah kendali saya tuh. Satu. Sudah jam berapa? Satu. Saya kembali satu orang. Saya setelah itu balik ke sana. Sudah berapa? 2. Alhamdulillah. Saya ini rencana besok kembali ke Buton Selatan. Dengan anak istri dengan anak. Istri masih di sana yang tinggalkan. Di Konawe? Konawe, Mas. Dengan anak buat sana? Iya. Jadi kamu ada rumah dinas di sana? Atau rumah? Tidak ada rumah dinas. Jadi kalau kita kos di sana, berapa per bulan? 700. Berarti bagus semuanya. Ya, tidak. Rata-rata begitu, tidak ada di sana lagi. 700 per bulan? Iya. Sebenarnya anak istri kemarin dia hanya. Kenapa tidak ada rumah dinas? Tidak ada. Bahwa sudah yang dinas kantor saja kita masih numpang, betul. Iya. Jadi tidak apa. Biar dulu. Hanya penurun ke kemarin bilang ini ada urusan tanah, terus pulang. Sudah saya memang sini. Orientasi mengambilkan orang. Banyak tanah. Banyak kok nih. Lumayan nih. Tanahnya orang tua sih ada itu aja. Kemarin ada corona. Berapa adik kakak? 6. Anaknya? Kayaknya. Luar biasa, tapi pergerakan tapi saya salut memang karena di media. Ya memang waktu bicara memang saya bilang sana makin ke sini di dunia menulis, editing itu penting. Jadi semua orang bisa lah. Semua orang kita buat kalimat itu kan sebenarnya saya bilang kembali ke media. Kita tahu bersama kan fungsi media kan ada 5. Fungsi informasi, pendidikan ini yang paling berat. Pendidikan kan mendidik orang dari tidak tahu menjadi tahu bagaimana tulisan yang bagus. Betul. Nah, cuma kadang-kadang kan waktu juga nih. Silakan. Tapi kalau dilihat bos kan buat kita buat penjelasan dia, dia ada dia punya kemampuan. Jadi tidak ada orang dan karena itulah kadang-kadang di OPD itu orang-orang yang bisa membuat press release tidak kayak saya waktu Pak Hafin Hamzah itu dia sering bikin bagus dari sebuah buka kanvas punya bahasa orang satu saya bisa bukan hanya kan sesuatu yang terlalu kreatif sama karena pilih buku bilangnya dia tidak paham dia tidak paham bagaimana saya besarkan mereka itu pimpinan di bawah ini lewat publikasi. Saya jalin komunikasi karena saya mantan wartawan. Saya buat grup yang wartawan. Nah, saya mau komunikasi dengan wartawan. Dengan ini posting ini. Baik. Saya mau kayak dia mereka tertulis betul di Sulawesi Tenggara kalah bawah Supra untuk publikasi. Saya menang. Kalau di proses orangnya ada dari guru. Makanya kalau saya tuh tanya saya diberi canda di bupati atau wali kota atau gubernur, intinya itu kan bicara pencitraan sebuah lembaga. Sebenarnya kita semua kan kerja ini, cuma kita lemah di dokumentasi dan publikasi. Nah, kenapa kita lemah? Karena memang mungkin karena mereka tidak tahu caranya. Nah, oleh karena tidak tahu berarti orangnya BKD bagaimana pikirkan supaya ada dimtik untuk itu. Atau saya pernah sampaikan kemarin. Oh, yang tadi. Oh, supaya Pak di sini.